Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Berlatih dan Berjuang. Saudara, kita adalah orang-orang yang benar-benar harus bersyukur karena kita adalah umat pilihan Allah. Tidak semua orang menjadi umat pilihan. Dalam Efesus 1 ayat 4-5 tertulis bahwa hanya orang-orang tertentu yang ditentukan menjadi umat pilihan Allah. Ditentukan menjadi umat pilihan bukan berarti ditentukan masuk surga, tapi ditentukan untuk memiliki kesempatan bertumbuh dan berbuah. Terkait hal ini, dalam Yohanes 15 ayat 1-4 dikatakan, kita adalah ranting yang ditanam pada pokok anggur. Yesuslah pokok anggur itu, dan kita rantingnya. Sekali lagi ingat saudara, tidak semua orang memiliki kesempatan atau anugerah ini, yaitu menjadi umat pilihan Allah. Sebab hanya orang-orang yang dikhususkan yang bisa menjadi umat pilihan, dan ini tergantung hak prerogatif Allah. Dikatakan, Yesuslah pokok anggur yang benar dan Bapa pengusahanya. Di sini sebenarnya hendak diberitahukan kepada kita bahwa ini bisnis milik Bapa. Bukan milik siapa-siapa, bahkan bukan milik Yesus sendiri, melainkan milik Bapa, dan Yesus adalah pokok anggurnya. Sebagai umat pilihan yang digambarkan sebagai ranting yang menempel pada pokok anggur, maksudnya menempel pada Yesus, kita dituntut untuk berbuah. Tentu, buah yang dimaksud haruslah buah yang sesuai dengan maksud Tuhan, yaitu karakter ilahi atau karakter Allah, di mana sebagai manusia yang berdosa, yang telah kehilangan kemuliaan Allah, lalu diselamatkan oleh darah Yesus Kristus, kita menjadi anak-anak Allah yang harus mewarisi karakter Allah. Itulah yang dimaksud buah dalam konteks ini. Maka kita harus terus mengalami proses perubahan guna bisa sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Sempurna seperti Bapa artinya dalam segala sesuatu yang kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Jadi itulah yang dimaksud berbuah, yaitu memiliki kepekaan untuk bisa bertindak selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dan Yesuslah contohnya, Yesuslah modelnya, model manusia yang Allah kehendaki, yang prinsip hidupnya hanyalah melakukan kehendak Bapa
dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Untuk memiliki kehidupan seperti ini, kita mesti berproses. Hal itu tidak berbeda dengan ranting yang tidak bisa berbuah jika tidak menempel pada pokok anggur dan terus menyerap unsur-unsur nutrisi dari pokok anggur tersebut. Dengan demikian, seorang Kristen juga tidak akan berbuah, tidak akan memiliki kepekaan untuk mengerti kehendak Allah dan melakukannya kalau tidak mau berlatih dan berjuang setiap hari. Ini anugerah, tetapi anugerah ini memberi kita tanggung jawab. Ironis, banyak orang Kristen tidak memahami ini. Mereka hidup sembarangan, tidak berusaha bagaimana bisa memiliki kepekaan terhadap kehendak Allah untuk dilakukan. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara, apapun masalah yang sedang kita hadapi saat ini, kita harus mengambil keputusan yang tepat, yang sesuai dengan kehendak Allah. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita saat ini, kita harus memperkarakan apa yang harus kita putuskan atau lakukan. Dan itu menjadi latihan kita untuk bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Berlatih untuk memiliki kepekaan terhadap kehendak Allah dan melakukannya membuat kita makin cakap, mengerti akan kehendak Allah dan melakukannya. Itulah buahnya. Firman Tuhan mengatakan, kalau kita sungguh-sungguh berjuang, maka kita akan berbuah dan Tuhan akan menolong agar kita bisa berbuah lebih lebat. Tuhan akan membersihkan unsur-unsur dosa, unsur-unsur manusia lama dalam diri kita agar kita berbuah lebat. Firman Tuhan berkata, setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Jadi, orang yang berusaha untuk mengerti kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah, dia akan berbuah lebih banyak. Sebaliknya, orang yang tidak berbuah seperti atau sesuai buah yang dikehendaki Allah akan dipotong dan dibuang. Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar." Kalau ada pokok anggur yang benar, maka pasti ada pokok anggur yang palsu. Maka jangan menempel pada pokok anggur yang palsu. Pokok anggur yang palsu adalah dunia ini. Iblislah pengusahanya. Jangan menempel dan menyerap hal-hal duniawi yang dari dunia yang membuat seseorang menghasilkan buah-buah kejahatan, buah-buah kehidupan yang tidak sesuai dengan kekudusan dan kesucian Allah. Ingat, saudara, setiap kita harus memilih
Jangan pernah berpikir setelah menjadi Kristen, kita kebal terhadap dosa dan kita akan menjadi orang yang otomatis berbuah, otomatis ngerti kehendak Allah dan melakukannya. Ini salah besar. Tapi banyak orang berpikir dangkal. Kalau sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yakin pasti masuk surga. Padahal tidak melakukan apapun, tidak ada usaha. Lalu ditambah lagi dengan pernyataan, perbuatan baik tidak menyelamatkan. Padahal yang namanya percaya itu pasti ada isinya. Lalu apa isi percaya kita kepada Tuhan Yesus? Kalau kita percaya dengan benar, kita pasti berusaha dan berjuang untuk mengerti kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah. Jadi saudara, inilah harusnya yang menjadi isi iman atau percaya kita. Oleh sebab itu, mari kita terus berlatih dan berjuang untuk mengerti kehendak Allah dan melakukannya selagi kita masih kuat dan kesempatan itu masih ada. Amin. Tuhan Yesus memberkati.